Bab ke-6. Sah, gimana kalau besok kita cari sekolah yang kamu sukai? Kamu boleh pilih mau sekolah di mana. Saya bakal bebasin kamu buat milih. Yang penting kamu betah dan anak-anaknya baik. Aku menawarkan. Larissa sedang sibuk dengan setrikaannya yang menumpuk. Aku gak mau sekolah lagi, Om. Jawabnya tegas sambil sibuk menyetrika kemeja kerjaku. Sah, kamu masih muda. Kamu masih banyak harapan untuk masa depan kamu. Kamu harus sekolah sampai lulus, terus kuliah. Aku gak mau sekolah lagi, Om. Aku kapok. Jawabnya lagi tanpa menoleh padaku. Hei, mesti kamu pernah dirundung. Tapi kamu gak boleh nyerah gitu aja. Saya yakin kok gak semua sekolah ada perundungnya. Kamu bakal punya teman-teman yang baik. Aku berusaha memujuknya. Enggak mau, Om. Titik. Kali ini Larissa menjawab dengan kesal. Aku menyimpan ponselku dan mendekat padanya. Sah, masa depan kamu masih cerah. Kamu harus kejar cita-cita kamu. Bukannya kamu pengen jadi dokter? Aku memujuknya lagi. Larissa menoleh padaku yang berada di sampingnya. Aku udah gak pengen jadi dokter, Om. Aku cuma pengen jadi istri yang baik buat Om. Itu cita-citaku sekarang. Jawabnya tanpa ragu. What? She's seriously? Cita-citaku ingin menjadi istri yang baik. Dia masih kecil. Usianya belum genap 20 tahun. Tapi pemikirannya seperti gadis berusia 25 tahun. Tapi kamu udah jadi istri yang baik, Sah. Kamu pintar masak. Pintar beres-beres. Pintar ini itu. Itu semua udah cukup. Tinggal kamu sekolah dan belajar yang benar. Supaya kamu bisa jadi dokter. Aku memujuknya tanpa lelah. Larissa menatap dalam padaku. Bola mata indahnya bergerak ke kiri dan ke kanan saat menatap mataku. Ya udah, aku mau sekolah lagi. Tapi janji ya. Cariin sekolah yang aman tanpa perundung. Aku benar-benar trauma, Om. Akhirnya Larissa mau. Oke. Saya janji bakal cariin sekolah yang aman perundungan buat kamu. Jawabku senang karena Larissa mau sekolah kembali. Aku mengambil alih setrikaan Larissa. Dia sudah dari tadi menyetrika. Kini giliranku. Aku dan Larissa sering berbagi tugas jika kami senggang. Aku sering membantu Larissa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Aku tak mau Larissa terbebani dan terlihat seolah bahwa dirinya seperti seorang pembantu di rumah kami. Om, Larissa mencubit tanganku pelan. Jawabku tanpa menoleh. Aku fokus pada setrikaanku. Ciuman itu rasanya gimana? Tanyanya polos. Aku seketika menghentikan pekerjaanku dan menoleh padanya. Anak-anak zaman sekarang memang liar dan nakal. Jarang sekali ada gadis yang benar-benar murni. Aku menatap Larissa dari atas sampai bawah dalam posisi duduk. Kenapa? Kok natap aku kayak gitu? Tanya Larissa aneh. Gak, bukan apa-apa. Jawabku ketus. Sebenarnya aku menatap Larissa hanya untuk memastikan apakah dia memang sepolos itu atau hanya berpura-pura polos di depanku. Om pernah ciuman gak? Tanyanya lagi. Belum, saya gak pernah pacaran. Jawabku jujur. Masa? Om kan ganteng. Masa gak laku? Dia seakan mengejekku. Apa hubungannya? Aku balik bertanya. Ya kalau ganteng pasti banyak yang suka dong. Terus pasti banyak pacarnya. Jawabannya sangat tidak masuk akal. Saya gak pernah pacaran. Saya masih perjaka ting-ting. Gak usah mikir yang enggak-enggak juga. Saya gak pernah main cewek. Jawabku ketus. Kesal sekali aku mendengar pertanyaan dan jawabannya yang menurutku polos. Om, kalau cewek sama cowok tidur bareng katanya bisa hamil. Kok aku sama Om tidur bareng gak hamil ya? Lagi, pertanyaan konyol Larissa mengganggu telingaku. Mana bisa hamil, Sah? Kalau cuma tidur bareng mah gak bakal hamil. Cewek bisa hamil kalau sama cowok. Jawabku ketus. Itu apa? Tanyanya lagi. Kali ini wajahnya mendekat padaku. Membuatku tak konsentrasi. Nanti kamu bakal tahu, Sah. Sekarang bukan waktunya. Kamu masih kecil. Gak usah tahu begituan. Bahaya. Aku mencabut colokan setrika dan menghentikan pekerjaan menyetrikaku karena Larissa membuatku tak fokus. Kapan? Tanyanya lagi. Nanti setelah kamu dewasa, baru bakal saya kasih tahu dan saya ajarin. Jawabku lalu meninggalkan Larissa sendirian di kamar bekas pembantu dulu. Aku semakin pusing rasanya mendengar pertanyaan-pertanyaan Larissa yang begitu polos. Yakin sekali aku kalau dia memang sangat murni.
Aku harus menjaganya dengan baik, hingga aku bisa mendapatkannya setelah dia dewasa nanti. Tapi apakah aku akan kuat? Harus kuat. Aku memantapkan diri untuk kuat hingga Larissa dewasa nanti. Tapi, Om, Larissa masuk ke kamar dan langsung memelukku erat. Manjanya kambuh. Astaga, benarkah aku akan sanggup jika Larissa terus seperti ini? Nampaknya tidak. Esoknya, sesuai janjiku, aku mencarikan Larissa sekolah yang bisa membuatnya aman dari perundung, juga membuatnya betah. Aku berkeliling mencari-cari sebuah sekolah yang ideal untuknya. Hingga kami berhenti di gedungnya aja besar. Ini sekolahan elite pasti mahal. Ucap Larissa saat sedang melihat-lihat sekitaran sekolah itu. Kamu gak usah mikirin biaya. Kamu sekolah dan belajar yang benar. Saya yang jamin biayanya. Saya cuma mau kamu betah dan bisa sekolah di sini sampai lulus. Jawabku. Tapi kalau biayanya mahal kan sayang, Om. Tambahnya. Sayang. Ya ampun Sah. Semahal apapun biayanya. Kalau kamu suka, saya akan turuti. Tambahku lagi. Larissa mangut-mangut mengerti. Aku mengajaknya masuk ke ruang kepala sekolah untuk mendaftar, setelah yakin Larissa mau bersekolah di sini. Murid pindahan? Tanya kepala sekolah wanita dengan rambutnya disanggul. Iya, dia mau pindah ke sini. Jawabku. Kenapa pindah? Tanyanya ramah. Dia mendapat perundungan dari teman-teman sekelasnya, Bu. Membuat dia enggan untuk masuk sekolah lagi dan memilih keluar. Aku pun menjelaskan semua kejadian perundungan yang dialami Larissa saat itu. Aku meminta kepala sekolah untuk lebih mengawasi anak-anak didiknya, takut jika kejadian yang menimpa Larissa terjadi lagi. Baik, siapa namanya? Kepala sekolah menanyakan nama Larissa. Larissa Amanina Permana, jawab Larissa. Usia 17 tahun. Kelas berapa sebelumnya? Kelas 1 SMA, Bu. Larissa pernah terlambat masuk SMP 1 tahun sebelumnya. Oh, kasihan sekali kamu harus jadi korban perundungan. Padahal masih lama kamu di sekolah. Ucapnya prihatin. Iya, makanya saya pindahkan Larissa ke sekolah lain. Jawabku. Baik, Bapak bisa bawa berkas-berkas untuk pendaftaran masuk sekolah Larissa serta surat pengantar dari sekolahnya. Larissa bisa masuk sekolah besok. Bu kepala sekolah menjelaskan. Aku mangut-mangut paham. Anda kakaknya Larissa? Tanyanya padaku. Aku bingung harus menjawab apa. Apakah harus jujur atau berbohong lagi? Ah, sebaiknya aku jujur saja daripada rumit nantinya. Begini, Larissa ini istri saya. Jawabku pelan ragu-ragu. Loh, sudah menikah? Tanyanya kaget. Iya, sekitar 2 bulan lalu. Aku harus jujur. Bagaimana bisa? Apa hamil duluan? Dia malah menyelidiki kami. Jangan salah paham, Bu. Kami menikah karena sebuah insiden yang mengharuskan saya menikahi Larissa. Gak ada hamil duluan kok. Larissa masih gadis asli. Jawabku gugup. Aku menceritakan awal mula aku menikahi Larissa. Aku juga menunjukkan foto dan video kami saat akad nikah, juga menunjukkan cincin kawin kami. Saya kira hamil duluan, karena di sekolah ini sangat dilarang memasukkan murid yang hamil ataupun SKS bebas. Kami tidak mau sekolah kami tercemar nama baiknya. Jelas wanita gendut itu. Ya, bilang siapapun tentang ini ya, Bu. Cukup ibu saja yang tahu. Soalnya hanya ibu yang berhak tahu asal-usul Larissa sebenarnya. Pintaku. Tentu. Ini privasi anak didik kami. Sehingga kami akan menjaganya dengan baik. Jawabnya, membuatku lega. Jadi, saya tulis nama Anda sebagai apanya? Tanyanya lagi. Tulis nama saya sebagai walinya, jawabku. Baik, dia lalu menuliskan data-data tentang Larissa untuk keperluan pendaftaran. Setelah mendaftar dan berbincang-bincang cukup lama, aku pun berpamitan setelah Larissa diberikan baju seragam khas sekolah itu. Om, lapar. Renyeknya saat kami telah sampai di dekat mobil. Ya udah, makan yuk. Ajakku. Ayo. Larissa senang dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Larissa tak melepaskan genggaman tangannya dari tanganku. Terpaksa aku menyetir dengan sebelah tangan. Tak apa, aku suka. Tangan Larissa yang lembut selalu membuatku nyaman saat dia menggenggam.